jumpa di Ngopi, ngobrol penting keterbukaan informasi. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita sedang berada di launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 dan saya sudah bersama dengan tim ahli dari IKIP sendiri. Ada Ibu Desi dan Pak Frans. Selamat pagi Bu Desi, Pak Frans. Selamat pagi Mbak. Apa kabar nih hari ini? Lumayan segar ya. Bagus lah, menggembirakan. Menggembirakan ya. Kita mengikuti acara launching ini kan. Hasil IKIP-nya menggembirakan juga kah? Makanya apapun hasilnya pasti menggembirakan. Oke, nah Pak Frans, Bu Desi, sebenarnya kan IKIP nih kayak mungkin masih baru ya bagi orang awam ya Pak, Bu. Banyak yang belum paham sebenarnya IKIP itu apa sih? Boleh mungkin dijelaskan oleh Pak Frans mungkin Pak. Itu sebenarnya apa sih Pak? Oke, sebetulnya sederhananya adalah IKIP ini sebetulnya indeks keterbukaan informasi publik yang berusaha memotret keadaan keterbukaan informasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi itu tujuan besarnya adalah memotret seperti apa keterbukaan informasi di tempat kita. Dan secara metodologi, indeks ini dilakukan dengan cara yang namanya expert judgment. Nah, karena itu nanti di tingkat lokal kita punya informan ahli, di tingkat nasional kita punya informan ahli. Dan penilaian terhadap keterbukaan informasi itu dilakukan oleh para informan ahli baik di tingkat daerah, provinsi maupun yang di nasional melalui forum NAC. Nah tadi kan ada sedikit dijelaskan sama Pak Frans ya, mungkin Bu Desi bisa jelaskan lebih detail Bu kalau di setiap daerahnya nih Bu, metodologinya itu seperti apa sih Bu, kayak misalnya indikator yang dinilainya itu dari apa aja aspeknya, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penilaian IKIP sendiri Bu? Oke. Kalau di daerah kan sebenarnya kita berusaha memotret keterbukaan informasi di provinsi sampai ke kabupaten, kota, dan desa. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Frans bahwa ini menggunakan expert judgment ya. Jadi kita menyelenggarakan focus group discussion dengan penyajian data dan fakta oleh kawan-kawan Pokja daerah. Lalu juga dinilai bersama keterbukaan informasinya sudah sampai skala berapa gitu. Ada 20 indikator yang menjadi alat ukur sebagai indikator. Lalu ada 77 ya Pak? Ada 77 sub-indikator gitu. Nah dari situ kemudian akan dikalibrasi dengan penilaian di level nasional. Tadi yang disebutkan ada NAC Forum gitu ya. Dari situ kemudian baru muncul skor per daerah itu seperti apa gitu. Nah ini alat bantu ya. Bisa jadi kalau tadi didiskusikan ada kegembiraan misalnya beberapa indikator itu ternyata sudah berlangsung baik, tapi ada juga yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki gitu. Tadi kan agak sedikit di-mention ya Pak Frans sama Bu Desi, ada informan ahli nasional, ada yang di daerah ya. Sebenarnya perbedaannya apa sih Pak? Tugasnya mungkin ya dari informan yang di lokal sama yang di nasional itu seperti apa Pak Frans? Pertama mungkin soal informan ahli sendiri ya, pendekatan kita di dalam memilih informan ahli. Nah kali ini kita menggunakan pendekatan pentahelix ya. Jadi informan ahli itu berasal dari 5 unsur ya. 5 unsur, ada pemerintah, kalangan bisnis, kemudian ada CSO ya, civil society, lalu kemudian ada media dan ada akademisi. Nah ini unsurnya. Nah, lalu kemudian informan ahli dari tingkat provinsi itu menilai keadaan keterbukaan di level provinsi. Nah, untuk tahun ini kan indeks 2024. Nah, mereka menilai keadaan keterbukaan di tahun 2023. Jadi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, sementara untuk informan ahli di tingkat nasional itu terdiri dari unsur pentahelix ini ditambah dengan komisi informasi. Nah, mereka bertugas untuk menilai keadaan keterbukaan secara keseluruhan. Nah, kemudian hasil penilaian mereka memberi kontribusi 30%, sementara hasil penilaian di daerah memberi kontribusi 70%. Dan gabungan dua nilai inilah yang kemudian membentuk nilai indeks keterbukaan informasi publik secara nasional. Nah, Bu Desi, kan di Indonesia sendiri kita ada daerah yang memang sudah maju, mungkin ya ada yang masih keterbelakangan mungkin.
ada perbedaan nggak sih Bu dari cara penilaiannya untuk daerah-daerah yang memang sudah maju atau yang masih berkembang seperti itu? Secara penilaian semua, karena ini metodologi yang memang berlaku nasional ya, jadi sebenarnya semua metodenya sama ya cara mengukurnya, tapi memang informan ahli itu cukup berpengaruh dalam proses pemberian skor. Tadi kontribusinya 70% dari keseluruhan penilaian. Subjektivitas masih ada yang muncul di beberapa wilayah ya Pak, gitu. Dan itu menunjukkan bahwa memang meskipun sudah ada 20 indikator yang bisa digunakan sebagai rujukan, tapi bagi orang yang memberikan skor bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian mempengaruhi berapa skor yang dihasilkan gitu. Jadi memang dari kami di tim ahli misalnya melihat bahwa pada beberapa wilayah objektivitas itu sudah cukup baik, tetapi di beberapa wilayah lain kita mesti juga memperbaiki proses pemilihan informan ahli gitu. Dan mungkin mau tambahkan itu sedikit ya soal subjektivitas itu ya. Memang secara metodologi kan setiap penelitian itu berusaha untuk mengurangi bias dalam bentuk subjektivitas ini, dan IKIP ini sebetulnya sudah melakukan itu dengan cukup baik ya, dengan lumayan baik. Nah, salah satunya itu adalah dengan menyediakan data. Jadi penilaian yang diberikan oleh informan ahli itu betul-betul berdasarkan data yang sifatnya objektif. Jadi tidak semata-mata keinginan informan ahli ya. Nah, itu yang saya kira penting dalam konteks ini. Bicara tadi objektivitas nih Pak Frans, kalau tadi kan salah satu caranya mungkin lebih selektif dalam memilih informan ahli ya, tadi kata Bu Desi, sama menyediakan data. Misalnya nih Pak, udah FGD terus ternyata masih terlihat nih kayaknya hasilnya agak subjektif nih, masih subjektif. Kalau dari tim ahli sendiri itu menyiasatinya itu seperti apa Pak Frans? Tidak ada siasat sebetulnya di sini. Jadi karena secara metodologi kita harus strike dengan prinsip dasarnya ya, bahwa penilaian ini dilakukan oleh informan ahli, dan kita sebagai tim ahli misalnya itu sama sekali tidak punya intervensi apapun di dalam proses penilaian ini. Nah, satu-satunya intervensi yang kita buat ya seperti itu tadi ya, satu, betul-betul memilih informan ahli yang punya pengetahuan yang baik tentang keadaan keterbukaan. Nah, dengan pengetahuan yang baik mereka bisa membuat penilaian yang lebih objektif. Nah, kemudian yang kedua, pengetahuan setiap orang pasti terbatas. Nah, itu juga bisa dibantu dengan penyediaan data yang bagus, dan sejauh yang saya amati penyediaan data itu sudah semakin bagus ya, Mbak Desi ya. Jadi dari tahun ke tahun itu semakin bagus. Jadi harapan kita ke depan ya, kalau indeks ini tetap dijalankan itu akan lebih membaik lagi dari sisi ini. Nah, Bu Desi, ini kan IKIP nih sudah masuk tahun keempat ya Bu ya, pelaksanaan penilaian IKIP sendiri ya. Yang tahun 2024 ini Bu Desi melihatnya seperti apa sih Bu? Apakah meningkat atau mungkin gimana nih Bu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Saya melihatnya dalam 3 elemen ya. Yang pertama, dalam situasi sosial politik 2023 yang tidak terlalu baik gitu ya, ada beberapa konteks yang kita rasakan bersama begitu ya. Ada penyempitan ruang masyarakat sipil, tetapi di satu sisi menunjukkan bahwa masih ada upaya ya Pak ya, untuk memperbaiki kualitas keterbukaan informasi sampai ke level desa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau dari sudut pandang saya pribadi, saya melihat bahwa proses pemilihan informan ahli, proses penyiapan data dan fakta itu sudah jauh lebih baik. Nah, yang ketiga, saya melihat bahwa proses mengukur kondisi keterbukaan informasi di Indonesia itu harus terus dilakukan, tetapi memang ada evaluasi-evaluasi yang juga perlu dilakukan agar secara metodologi dan juga secara proses bisa menghasilkan potret yang dekat dengan realitas sebenarnya gitu ya. Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa metodologinya sudah berusaha agar ini objektif gitu, tapi kemudian subjektivitas ternyata masih ada dan itu harus diminimalisir. Nah, oleh karena itu memang dari saya secara pribadi evaluasi untuk keseluruhan itu masih diperlukan. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya. Jadi tadi memang kalau kita mau melihat
kemajuan IKIP ini ya tentu satu dari sisi proses ya. Ya. Tadi Mbak Desi sudah menggambarkan dengan baik sekali, ada banyak sekali kemajuan. Kemudian yang kedua, kemajuan dari sisi hasil besar ya. Jadi kan tentu harapan kita keterbukaan kita itu kan terus meningkat ya satu waktu, dan jangan lupa IKIP ini sebetulnya hanya instrumen untuk memotret. Dan kalau kita perhatikan hasil di dalam 4 tahun ini meningkat. Nah memang di tahun ini meningkat, dia tetap meningkat tapi meningkat tipis ya, meningkat tipis, dan tadi seperti yang dikatakan Mbak Desi, itu merefleksikan secara baik situasi sosial politik kita di tahun 2023. Nah itu jadi dalam konteks itu sebetulnya ya hasil itu bisa kita anggap sebagai sebuah pencapaian yang patut diapresiasi menurut saya ya. Pak Frans, kan tadi Bapak bilang meningkat ya Pak ya. Kan di penilaiannya tuh ada beberapa indikator ya Pak yang dilihat dari sisi sosial politiknya, terus ekonomi, hukumnya itu. Kalau di tahun ini nih Pak, itu indikator mana sih Pak yang paling berpengaruh ke peningkatan hasil IKIP-nya sendiri? Oke, itu memang harus dilihat detailnya ya soal yang paling berpengaruh. Tetapi saya mungkin mau bicara dari sisi bobot indikator ya. Jadi di tahun ini kita sudah membuat penilaian kembali tentang bobot masing-masing indikator. Ini kan 20 indikator itu kan bobotnya tidak sama. Nah, ada 2 indikator yang bobotnya penting, besar ya. Itu yang pertama itu adalah kualitas informasi. Apakah informasi itu berkualitas, selalu diupdate dan lain sebagainya. Dan saya kira memang keterbukaan informasi fondasinya itu. Jadi semua keterbukaan itu menjadi tidak berguna kalau informasi yang disediakan itu tidak berkualitas. Nah, tapi informasi yang berkualitas saja tidak cukup, tetapi perlu ada akses masyarakat terhadap informasi itu dan juga ada diseminasinya. Dan ini adalah variabel kedua, indikator kedua yang memiliki nilai cukup tinggi. Jadi perbaikan di 2 indikator ini itu memang sangat signifikan untuk berkontribusi pada hasil indeks ya secara keseluruhan. Artinya pelayanan informasi dari badan publik ke masyarakat juga udah meningkat lebih baik gitu ya Pak ya, makanya hasilnya juga jadi lebih baik ya. Nah Bu Desi, kalau misalnya bicara tentang pengetahuan orang awam tentang IKIP lagi nih Bu, sebenarnya kenapa sih Bu masyarakat nih perlu tahu dan meningkatkan awareness gitu loh tentang keterbukaan informasi publik? Kalau dari sudut pandangnya Bu Desi itu kenapa Bu? Ya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan memang ada beberapa prasyarat ya untuk kemudian bisa menciptakan ekosistem yang terbuka. Yang pertama memang butuh kesadaran dari badan publik untuk secara proaktif menyediakan informasi publik, terutama yang sudah diatur berdasarkan standar layanan informasi publik. Tapi juga kita menemukan dalam proses penilaian IKIP tahun ini bahwa masih ada badan publik itu yang tidak cukup patuh terhadap mandat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ternyata begitu ditelisik memang ada problem kelembagaan ya. Jadi memang misalnya infrastruktur keterbukaan berupa petugas layanan itu masih rangkap jabatan. Lalu program untuk sosialisasi edukasi ke masyarakat juga tidak mendapat dukungan anggaran yang memadai. Di sisi yang lain juga kami menemukan bahwa pun ada anggarannya, persentasenya juga tidak cukup gitu ya. Oleh karena itu memang dalam rekomendasi juga kita menyebutkan bahwa perlu ada dukungan yang memadai, terutama untuk program yang harus dilakukan oleh badan publik dan juga oleh Komisi Informasi. Jadi tidak cukup hanya dukungan programatik terhadap lembaga negara atau badan publik non negara, tetapi juga dukungan anggaran yang memadai juga untuk programatik di sisi Komisi Informasi. Jadi di kedua sisinya memang perlu ada perbaikan karena pemanfaatan sosial media itu sebenarnya cukup membantu ya, terutama website gitu. Tapi itu tidak cukup karena kita masih ada wilayah yang demografinya luas, ada wilayah yang belum cukup terpapar dengan teknologi informasi. Nyambung nih Pak Frans dari Bu Desi, kalau dari sisi masyarakatnya sendiri Pak, ada nggak sih Pak kayak misalnya pentingnya
mengetahui atau memahami tentang keterbukaan informasi publik bagi masyarakat atau kayak kebermanfaatannya bagi masyarakat sendiri itu seperti apa sih Pak kalau dari pandangan Pak Frans? Ini dari yang paling makro dulu ya. Jadi kan sebetulnya fondasi terpenting dari setiap demokrasi itu adalah masyarakat yang aktif, ya kan. Jadi masyarakat yang mau berpartisipasi. Nah, informasi itu adalah urat nadi penting di dalam proses itu. Anda tidak akan bisa aktif, Anda tidak akan bisa berpartisipasi kalau Anda juga tidak menguasai informasi. Jadi sebetulnya bagi masyarakat itu adalah keterbukaan informasi itu adalah alat bantu penting agar mereka betul-betul dapat menjadi warga negara yang baik. Mereka bisa terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan yang akan menentukan mereka, sehingga kebijakan itu tidak semata-mata diambil oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Nah, lalu kemudian itu di level yang besar. Nah, kemudian di level yang lebih kecil lagi di bawah itu adalah keterbukaan itu juga membantu mereka mengakses banyak kebijakan. Kan? Jadi misalnya kebijakan berkaitan UMKM, kan tanpa informasi ya kita nggak pernah tahu. Misalnya pemerintah punya program apa berkaitan dengan UMKM. Kemudian perbankan punya fasilitas apa yang sebetulnya bisa membantu UMKM. Nah, jadi keterbukaan informasi itu punya kontribusi penting di dalam seluruh proses kehidupan masyarakat sebetulnya. Pintunya lah ya gitu ya Pak ya, ya, untuk memulai demokrasi yang baik. Ya. Oke, terakhir nih Bu Desi dan Pak Frans, harapannya sebagai tim ahli yang ikut terlibat, udah berapa tahun nih Pak Frans sama Bu Desi ikut? Saya yang 4 tahun ya. 4 tahun ya, berarti dari pertama banget ya Pak ya. Kalau Bu Desi? Saya 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ya. Ada harapan nggak Bu ke depannya IKIP nih di Indonesia terutama ya, seperti apa harapannya untuk IKIP Indonesia? Saya berharap secara keseluruhan IKIP tahun ke tahun itu tentu saja mengalami peningkatan. Itu harapan. Karena bagaimanapun sebagai alat ukur, peningkatan itu kan menggambarkan adanya perbaikan. Dengan situasi politik yang tadi saya sampaikan bahwa ada penyempitan ruang masyarakat sipil, ada penyempitan partisipasi masyarakat, tetapi juga ada degradasi ya perangkat hukum kita, terutama pada komitmen-komitmen transparansi. Jadi saya berharap IKIP tahun depan itu menjadi lebih baik dan itu menggambarkan perubahan pada dua tadi, keterlibatan masyarakat, lalu kebijakan ataupun kerangka hukumnya menjadi lebih pasti dan mendukung ekosistem keterbukaan. Itu saya. Oke, menyambung Mbak Desi ya. Jadi pertama kita harus melihat IKIP ini alat untuk memotret ya keadaan keterbukaan informasi di negeri kita ini. Nah, itu sebagai alat dia sudah cukup membantu dan terus-menerus bisa diperbaiki. Nah, kemudian yang kedua, yang lebih pentingnya kemudian adalah bagaimana kita menggunakan hasil. Jadi saya kira ke depan yang memang paling penting itu adalah bagaimana kita tidak berhenti di alat ukur tentang keadaan keterbukaan, tetapi bagaimana menjadikan hasil indeks itu sebagai sumber penting di dalam cara kita memperbaiki kondisi keterbukaan informasi. Nah, hasil indeks dalam beberapa tahun ini sebetulnya menyediakan banyak sekali informasi yang bisa digunakan untuk perbaikan ya, atau dengan kata lain untuk rekomendasi-rekomendasi perbaikan. Nah, ini saya kira yang perlu didorong ya, baik di tingkat nasional ya, di tingkat pemerintah ya, mereka bisa menggunakan hasil indeks ini untuk menyusun kerangka kebijakan terkait keterbukaan informasi secara keseluruhan, nah maupun oleh badan publik dan Pemda. Nah, mereka juga bisa menggunakan hasil indeks ini untuk melakukan banyak perbaikan ya. Dan kalau diteliti lebih baik ada banyak hasil bagus di dalam. Ya, semoga selain hasilnya naik, tadi yang kata Pak Frans siapa ya, kebermanfaatannya itu dipakai hasil IKIP-nya ya, jangan cuma jadi hasil aja, tapi dimanfaatkan gitu ya Pak ya. Kalau cuma indeks nggak banyak membantu. Betul. Oke. Jadi angka ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Frans dan Bu Desi atas waktunya. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Ngobrol Penting Keterbukaan Informasi. Kita bertemu di Ngopi edisi selanjutnya. Saya April pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.